Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Setiap tahun sekitar 135.000 orang datang ke San Diego, California untuk menghadiri acara San Diego Comic Con. Tapi untuk dapat masuk ke event pop culture terbesar di dunia ini ternyata tak mudah. Berikut laporan Irfan Ihsan dari VOA. Selamat datang di San Diego, di saat di mana setiap tahunnya ada sekitar 135.000 orang berdatangan ke tempat ini. Kenapa? Karena lagi ada yang namanya San Diego Comic Con. Untuk bisa masuk ke salah satu acara pameran pop culture terbesar di dunia ini memang tidak mudah. Selain para pelaku profesional yang memang mendapatkan badge khusus, untuk membeli badge atau tiket masuk haruslah melalui sistem lotre atau diundi secara digital. Tapi gimana dong kalau misalnya ingin merasakan kemeriahan San Diego Comic Con atau bahkan mungkin juga ingin ikut memeriahkan tanpa badge? Ada satu tempat. Sebelah sana namanya Gaslamp. Persis di seberangnya San Diego Convention Center, tempat berlangsungnya San Diego Comic Con. Nah ini dia nih, Gaslamp Quarter, tempat dimana kita bisa merasakan kemeriahan San Diego Comic Con. Siapapun bisa merayakannya, bisa merasakannya tanpa perlu tiket, tanpa perlu badge, tanpa perlu bayar. Silakan berkumpul. Kerasa banget hype dari Comic Con. Gaslamp. You can say that this is like a red carpet to the convention. That's right. That's right. I think it's fantastic. It allows us to get out and see people that don't have tickets, and they get to enjoy part of the convention as well. It's a great place down here, and the restaurants have been awesome to us. It's a walking district, so you don't have to worry about cars and stuff, and there's all the restaurants. And people who don't have badges, they can still come and have fun. It's a good area to showcase, the designs and the different costumes. I love to interact with people. I love to see their faces, Gaslamp Quarter ini juga bisa dibilang kan sebagai pusat bisnis ya, pusat kegiatan di San Diego. Awalnya dulu tuh sebenarnya adanya di sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Old Town. Ya sekitar akhir tahun 1800-an lah. Mulai berpindahlah di area ini, yang kemudian juga disebut sebagai New Town. Terus dari New Town kenapa disebut sebagai Gaslamp? Karena pada saat akhirnya kemudian berdirilah New Town ini, ada sekitar 50 gas lamp atau lampu gas yang dipasang sepanjang jalan. Yeah, the Gaslamp district is fantastic. Everyone's very, very accommodating for very large groups. We've got about 18, 19 in our group, and they're always able to accommodate us. And I'm just very happy to be here. Sebagai acara yang dapat menarik jumlah wisatawan terbesar dalam satu tahun di San Diego, Comic Con International 2024 menghasilkan sekitar $160 juta bagi perekonomian lokal menurut Kamar Dagang Regional San Diego County. Dan Gaslamp menjadi kawasan penting yang ikut meramaikannya. Dari San Diego, California, Irfan Ihsan dan tim VOA. Pemirsa, banyak rumah di Amerika Serikat terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Karena itu, seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berakar dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari batako tanah liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang atau banjir. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut Insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat.
Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Langmand, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.